Baik Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan secara seksama tausiah singkat tentang kematian yang insya Allah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Detrandas Syahrir Suku kepada Al-Ustaz Falyatafaddal Mashkura. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kimabini nga sarimin noon. Iba na luto mo ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih pak tu dah saja ke sama-sama pada duka kita menonton ya ke kadai di nonton pada deh ngaliwa canona tu tadi ngasipi na ya ke agama ng Waalaikumsalam. Di ko tingkarulo na tayo edukasya. Yan ito pa na tayo pakai masker. Alhamdulillah alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالموت واعظة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. Bapak pemerintah yang hadir, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin yang tak bisa kami sebut satu persatu kapasitas, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini Allah masih mentakdir dalam rangka bertaksiah atas berpulangnya ke rahmatullah salah seorang keluarga yang paling kita cintai. Semoga dengan kondisi kita semua yang hadir dan mendapat tempat yang baik, yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat taslim kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengabdi, menyembah dan senantiasa konsekuen dalam menatap ke depan, yaitu hari ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan untuk senantiasa patuh dan taat kepada Rasulullah, terlebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling kita takuti, karena takutnya kita mati, setiap ada penyakit yang kita rasakan, Islam lari ke sajadah. Orang sakit itu lari ke sajadah, salat 2 rakaat, karena Allah sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau akan sembuh, kami tempat kami bermohon.
Apa saja yang kita mohon kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Asal kita mengikuti syarat sungguh-sungguh. Olehnya itu saya sebagai imam besar di Masjid Raya, setiap saya selesai salat, saya bukan berdoa musibah ini, maka sembuhkanlah bila dia melangkahkan kakinya ke masjid, karena masjidmu adalah suci. Yang ketiga, ya Allah, jangan ketimpakan kepada umatmu, hambamu yang taat dan patuh kepada aku. Jamaah ta'ziah rahimakumullah, kematian ini sering kita lihat, tapi menurut saya keyakinan dua macam. Tidak derupan untuk kematian pak, dia mati ke sorok di lama tu sulit. Pak Lekun pak, paham bahasa sini pak? Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi itu mati pak, dah derupan nak, itu mati sorok ditanam tu sulit. Dia dulu kata tu ditanam, tak mana kilo-kilo. Inilah yang ditakuti. Jangan sampai ditanam sebelum masuk, maka datanglah malaikat yang berbentuk malaikat Munkar dan Nakir. Tanah berkata, hai Syahrir, umpamanya saya mati. Setelah mau dimasukkan di kubur, maka tanah itu berkata, Syahrir, berapa tahun umurmu? Saya katakan 57 saat ini. Nah, ini Syahrir, ya minta Syahrir teh. Apa sih mau jamu betul-betul jelino? Nah, kita naikin. Tapi bahasa Arab masa tidak? Aku mau baca, nanti bisa bahasa Arab, aku tak bisa bahasa Arab. Tapi bukan, diceng pak. Tapi kalau agama kita bagus, salat tak bagus, olehnya itu Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Hai sekalian umat Islam, orang yang beriman, jadikan salat dan kesabaran menjadi penolong bagimu. Salat pak, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang bagaimana yang mencegah kita dari kemungkaran? Ialah salat yang betul-betul salat tumaknina. Rukuk dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina, berdiri dengan tumaknina, membaca Al-Fatihah dengan tumaknina. Tapi kalau ada orang salat, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dalam yakin coba insyaallah tak diterima. Saya pernah tanya orang pak, pura kukutan itu. Dulu aku masuk aja sunnah, nah dulu ya pak aja. Kukutan pak, kapal apa tuh pakai? Kajet. Itu yang disingkat pacaku. Nah kan ada alamat, tas bukan ada jual satu, nggak palai kok. Itu ada tuh. Semakin dihafal, semakin diperbaiki, karena Allah itu menerima yang bagus. Coba kalau diperbaiki pak. Ini nanti bah merasa umum. Sabaya tuh mengaji betul anak guruku, tapi beda. Ayah aku tanya mau nih. Sabaya dalam kesempatan ini. Ya lemang. Dia tuh udah kayak mau ada lejak mengaji tanpa membuli asap. Cakko. Allahu Akbar. Siapa pengganti imam-imam nanti? Nabi Amir itu Allahu Akbar, Allah. Jalan murah. Di biasa kalau tu pas maju sebagai pare itu bukan mereka tu nama balon nah. Belum tentu datang. Apalagi kimat jarami merejo. Dalam di tangan meke-meke, sisa body bes. Itu anak aku. Ya saya sengaja begini karena ini malam terakhir. Ya, taksi itu menghibur, tapi bukan lelucon. Ya. Dosen tuh minta taruh apa nak tanya ibu amanit ibu, bu, apa nah baca winaan, nah cara mana Ustaz, hai mau balut di, kamu balut, minta masak tau.
Kenapa napono kata disingkut? Manjurin kalimat ditawa. Iya. Kameru kita toratu kita mabisali, tak ada susul moneta, tak susul bineta. Nalami protetes sampulnya aku macara bayar aku penyakit jalan. Jadi tak rugi. Jadi usahanya diusahakan kalau datang bertaksiah saat datang seperti ini bersilaturahim ada sedikit diambil. Kenapa bisa? Bikin kasap 10. Ya. Jadi itu ceramah Boy mapuli kita masa si akalanta. Namboy malandok kita. Iya kan kita mas. Jadi tomatong kesolongatan. Ya to mati dua macam. Kristen mata. Jadi kenapa Allah mengatakan dua macam mati? Nah kau ngomongin atau ayat dibaca kita. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi nanti kalau mati dan dihidupkan kembali kata Allah, mau diperiksa apanya diperiksa? Amal. Nah kita amal apa? Jadi harus kita berusaha sekarang beramal. Pak, namanya teman-temanku, kodeng tanah sekarang berkembang perumahan. Yakinin tanah telah nolah lalang. Syukur ki, sujud syukur. Kenapa? Ya mesti sangat tuh amal malajang. Kalau ikhlas, tapi eki maroko-noko ki, perlu nak kini lalang nolah tuh. Tak sartanya tak siapa lalang asangi. Itu kau kalau tahu menguah, gara-gara lalang. Jadi nabi itu sebesar beti ngalah talu, dan ngalah tu dak dua. Ya, nana kau nabi indah tahu ngalah tanana tahu pak ibu, sanjalkan bawang, kamu nabi sebeti be, sanjalkan tidak halal, maka di hari kemudian dikalungkan 7 lapis tanah di lehernya, tapi sembawai, perut. Kalau ke bawah sampah ada setengah mati. Itu kita namanya itu benita. Kira bulan itu bawah tambu ibu. Kasir bulan sampulan lo. Itu mah bandaan ibu. Abang tak siakan. Ya. Ya bawah tu kita lalu ditampu olehnya itu bu. Dolah itu mah dorak kalau aku moneta si selah. Tomatuanta. Iya. Mudah duka ko tahu ya na matutua medika to maana palaku ibu ko sa DEWC supaya makampan di bisay ideng mang kakande esorot di kumande ya dalam piste pak balik pak beli cocok napili na kakande joko seharusnya syukurlah kita kalau ada orang tua masih tua kita bisa bisa kita rawat dengan baik. Kenapa? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk surga. Jadi seorang anak yang betul-betul merawat orang tuanya sampai meninggal itu calon surga. Tapi satu kuncinya salat. As-salatu miftahul jannah. Jadi nambai mau tumba balon tak hablum minan nas. Kalau hablum minallah tidak baik, tak edukasi ada cocok. Ambai mau tumba balon tak hablum minallah, tapi hablum minan nas tidak cocok. Sama jadi itu separaran harus bersamaan. Ya, di pamilu itu ampian-ampi tak laku pada antar rupa tahu. Di pamilu dukai ampian-ampi tak laku pengolah ta'ala. Daun ayapi na dijaga pengolah ta'ala. Kedeng apa dibutuhkan. Ya tu bagai centap tu Allah Taala ke, ya tu mapa di sini. Selama apa di sini buta tambah sesuai. Awet puang, desa puang tu. Biasa kita ngapa di tanda puang. Kalau puang ini tandai. Ini bedanya. Padahal justru kita sakit kembali kepada Allah. Saya sangat bersyukur dengan adanya wabah ini. Kenapa saya bersyukur? Alhamdulillah kurang lebih 1 tahun kita kena. Saya tidak pernah stop salat tahajud.
Saya punya tidur selama corona hanya 4 jam. Itu kalau banyak. Kenapa? Saya takut mati. Dan saya tidak punya bekal. Banyak orang gembira saja santai. Dengan datangnya corona hanya takut sakit. Padahal penyakit itu Allah. Saya 3 pegang ayat. 1. Qulillahumma ma'alikal mulki tu'ti'il mulka man tasha'. Yang kedua, tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'. Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala lahu kulli syai'in qadir. Itulah yang saya pegang. Allah mengatakan, saya yang ciptakan kerajaan. Saya berikan kerajaan bagi orang yang saya suka. Dan saya cabut apabila saya sudah tidak suka. Saya jadikan siang pengganti malam. Silih berganti. Saya jadikan mati dan hidup. Kalau saya mau, idza jaa ajaluhum. Tapi itu bisa berubah dengan doa. Dengan doa. Jadi bisa saja lah mati kita Allah. Sudah dijadwalkan, tapi kita berdoa kepada Allah dan Allah mengijabah, tidak ada yang bisa larang. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang bisa larang Allah. Oleh itu Bapak, di dalam ayat lain dikatakan, kiate kita umruna sayang tapung Allah Ta'ala, na janki mati tak salama. Sabakin ang lamatin kita, camak ngasam tiratunya. Semua yang hadir ini camak termasuk saya. Apa itu camak? Calon mati itu sistem balik. Calon mati berarti harus kita selalu, kalau perlu supaya kita terang di dalam kuburnya nanti, baca Al-Quran. Jangan ya itu membaca Quran ke ditol mati, dibaca Yasin, dibaca tuh Yasin, ya asing, betul mereka ya asing, kenapa? Ya asing, nah sama bahasa Indonesia baca, didengi Quran aku keceng, nah aku tadi cerita salah lagi, jadi ini bakal aku takut tuh, kamu ngajar kampur api, bahasa Indo nak ngajar mengajar kayak iya, lempar menghape. Lagu tempat luar biasa. Bukan saja ibu-ibu tapi bapak-bapak juga. Tapi ibu lebih keras. Itu mana keras ibu? Ratu mana nak komande? Tu yapi. Ma, dan dia mikir ke, maju ki ale. Kejulo yang balik nak kaki kan apa? Kejulo di panon sudah aku cici pacak-pacak betul dia. Tapi kalau di mana berarti? Di rundu anak-anak. Saya pengalaman Pak, saya punya santri di sana, semua yang sering pakai HP, main apa sana untuk game, karena aku tanda apa, bukan main SMS aku pusing. Apalagi yang jawab kita cap aja ke main SMS tanah atau dia SMS taman atau apa nanti rubinnya kalau begini mau cibina. Jadi aku bisa main SMS, ya kalau SMS saya mati itu SMS dah. Lihat itu ya betul. Jadi ku tandai ke dia anak-anak tanah itu di barangku mengaji. Ya nanti pernah kata bujur-bujur 5 tahun ya tuh mata bulan taruh lagi HP itu. Jadi kira Pak ibu-ibu nadul lah mata apa? Lagi HP. Apalagi aku tengok udah bunga-bunga ibu matu bunga-bunga teh. Bunga-bunga lebih dari saya itu bunga namun ini. Alhamdulillah. Biasa kesini aku beli itu. Nanti ini ucap pang itu kan dia itu bunga. Nah kalau ngasa mana buka kandi, nah kalau ngasa di mana buka kandi kan. Iya na jampang. Jampang itu jangan itu wanita pak kandi. Kenapa? Tanggung jawab seorang istri adalah melayani seorang suami. Ya kirim beli bu, Pak. Ya kirim ibu tanah mabalut pelayanan lah kok kita natangin ibu mau ceng. Ya tuh tapi ceng itu ceng. Orang Cina bilang pura ceng, apa tuh ceng? Doi. Ya kayak bu kita kantong sapu-sapu kita bener. Aduh Pak, dia beda Pak. Ya kita aduh ceng au. Macam burutan tilon nah. Balik lu karulu. Jadi akhirnya ini bapak lu pelayanan kemarin Abu Dhabi
Oi, pacenconya sa apiri, to nalileba benu. Leba bis benu pa. Benu. Kalau ko, tania, benu pa, benu di. Nah. Merasa diri. Suami sudah setengah mati cari uang, datang di rumah tidak layani dengan baik. Tanggung jawab sebagai seorang istri, ditanya nanti dalam bahasa. Batu-batu gimana? Dia sisakan saja suaminya. Berdosa. Minta di mana tak bingi. Aduh nenya lah. Kita rimbawa nih. Jadi kutiro anak darang asas siapa melolong pak kutiro. Kata cuma Thomas mau bilang. Terbalik. Mabel lagi pada kutiro nanti ada aku coba. Terus lampunang. Ini ajaran ulama. Kalau kita ingin punya anak yang soleh, cantik, gagah, ganteng, penurut, taat, beribadah, taat kepada kedua orang tuanya, maka coba-coba ibu bahas yang produktif. Istri yang mengajak suaminya. Bisa bu? Itu kalau udah sekali nah. Bisa bu? Sebentar Pak tadi toh. Tutup Pak, tutup tungguan kita anak. Anak tadi. Tapi jaduka kita matuang Pak pada aku tuana, daduka mana aku lagi tak ada terbang. Yakin aku beneta Pak, di istirahat dulu di. Sama juga wanita kalau sudah tiba saatnya harus istirahat karena dibentuk istirahat atau beni itulah. Jangan tuh tak nama syukur tuh beni kita nah betul-betul taat beribadah. Kenapa ada waktu istirahatnya? Sesambulan itu istirahat ya. Kita semua nanti istirahat kalau mati. Tuh untuk istirahat ini waktu beni. Ya itu nah tak jadi sana bapak jari indok nari. Tak iya di sana bapak hari bapak tak buka. Iya hari ibu riding. Menurut disayang atau ibu? Iya, nanti Erika. Jangan itu beda. Iseng kalata. Ya, supaya karena ini diberikan oleh Allah. Tidak sembarang orang diberi. Jadi mati ini yang sangat kita takuti karena nasayan tapung Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dau mati kata Allah. Dau mati kita ini salang tongan-tongan. Salang tongan-tongan di paku gau papi sorona pung Allah Taala dininiri papi sangkana. Nah saya cuma sumbajang pung Allah Taala sumbajang ki. Nah saya cuma puasa ki. Nah saya tinggalkan maksiat yang paling besar tidak bisa ditinggalkan oleh seluruh manusia termasuk ibu-ibu adalah gibah. Tetangga itu gibah ibu. Gabah atau gibah? Ya kayak gabah belopa. Gabah di pada belopa. Ya kayak gabah pare. Ya kayak bagai tadi seng. Gibah itu sangat menjadi makanan favorit. Asal si rupa bila dua dari mana kibu? Tidak ada di sana. Tak ada tirian. Nah kata ini ya memang ketuan mau coba itu. Malam itu dulu nanti ibu itu bapak-bapak ya ibu tahu alhamdulillah. Jauh apa? Mendampir malam dibiasakan baca Quran. Quran itu kalau kita baca Pak Ibu menjadi penerangan di dalam alam barza. Menjadi lampu. Jadi kilangaraga lampu magancang perbanyak baca Al-Quran. Jangan Yasin saja. Saya selama masuk Corona Yasin wajib bagi saya setiap malam. Wajib. Corona. Jadi ini ada ibadah-ibadah yang ringan tapi luar biasa. Ya kedeng hajat ibu bapak
Dan itu kan kena lulus zaman aku gere dalam itu apa ji? Berhajat saja kepada Allah, bangun salat 2 rakaat. Kemudian baca selalu itu Al-Mulk dengan Al-Waqiah. Kepala ngasih itu boleh? Al-Waqiah. Kepalamu Al-Waqiah. Luar biasa itu Al-Waqiah. Saya kalau salat tahajud Al-Waqiah 1 rakaat. Al-Mulk 1 rakaat. Jadi 1 surah 1 ayat 1 rakaat. Olehnya itu saya bangun 1:30. Masa bayar ke setengahnya apa tuh mana bersembahyang tahajud. Tak menakan apa mbak witir. Yari ke di palari panter ya, jangan tuh itu. Tapi kita harus tumaknina, beribadah harus siap. Jadi, dautul aku masih sudah Allah assalamualaikum. Ada ibadah ringan di masjid. Yang mana itu? Sebagai bekal. Karena nanti di hari kemudian setelah kita di dalam neraka, maka Allah mengatakan, hai malaikat, coba kau tengok neraka. Masih adakah hambaku yang sering salat yang tidak cukup? Pahala salat fardunya, adakah salat sunatnya? Laku, mabungka ko. Ay pernah, buona malaikat. Nanti roding, yate, ditapu sanana, dipasung, sudah jonah neraka. Kalau tidak ada Pak, hanya salat wajib itu pun juga kutu-kutu. Salat Jumat itu wajib. Nah biasa ngelaku mat Jumat, iya mau kemenang maripana, maka tahu bukan saya. Pistena di kamar, lagi coba lain natama, situ anda sadaran. Kenapa tak masalah di kolpini? Itu kan tak napi itu semua aja. Ya, tapi ini itu dah lebih alhamdulillah. Tak iya para tu kapal. Aku dengan pada sana, aku dengan cuma. Ya, jadi tonton malah bisa nak. Jangan kamu mati sebelum Islam sebenarnya. Ondrona putai tak punga tahu, ondrona sayang tak punga tahu. Jadi kematuanku seorang asang. Mari kita semua mengintrospeksi diri. Pada sekali tak, sudahkah ibadahku ini diterima oleh Allah? Jadi itu sama maksiat Pak, seluruh tanya kima jadi sama maksiat ke berzina dan sebagainya. Tapi itu maksiat seluruh kejahatan, itu maksiat, termasuk bicara bokok. Itu yang paling susah. Jadi yang diajarkan Rasulullah itu setiap kita mau tidur supaya kita selamat, maka doakan seluruh kaum muslimin dan seluruh orang yang berdosa kepada kita dihalalkan. Ya Allah, ampunilah dosanya padaku. Orang yang berdosa atau saudara saya yang berdosa padaku, ampuni dosanya kepadaku. Baru kita tidur. Daun justru terbalik. Nasabah musuh bebuju tuh. Lama tindoi. Nah kila lebih itu musuhnya. Nah kami apa beradana. Nah itu sampai sini. Pak, ini tahun doang isolana pada kota kadangking dulu kadangking. Jadi gini tahun doang itu mati madumpi kalian aja maring kesini. Bersama ini dah, kalau kabulu pasti yang utama. Jadi ini pakam kabulu deh. Tapi tikus apa ya? Lepas desa. Itu loh nak apa desa. Jadi. Nah, umpana kalarang, tama kaburu atau makaro kita terukku. Tak ada pada salah tu kau ini kalau kaburu pasti jauh utama. Tak ada kau jauh mati. Mata aku apa pun bakar kaburu celah kaburu. Tak ada bos ni tahu. Kembali kita bahwa kematian ini tidak disangka-sangka. Kematian ini tidak dipersiapkan oleh Allah. Kimasarir, laku patemu kote saja muko. Tidak ada. Olehnya ini, ia tu malah kalamu seandainya tanya lama dosa, nah tolong sebenarnya tu mencabut nyawa. Jadi pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, tak aku boleh bulan tarima, gimana caranya? Dan jadi akhirnya tahu mati, aku mau berikah. Nah kalian betul-betul tahu. Tapi nak pengalatala sapara ko, kubenko jalan. Nak apa? Nak kaya
Malah kalau mau yakin itu lah mati, lebih sabar. Pasti kan biasa kita pakai itu tadi. Di mati anu, naka matumbai, naka masaki corona. Corona tadi, corona pati tadi malah kalau mau. Tadi ada yang mati pan di balik apa naka? Mengapa nama mati itu? Naka, nala malah kalau mau. Naka di TBC, jantung, karonir. Dalam PUTU, tidak ada pernah seperti itu. Tapi yang nyata itu adalah malah kalau tersembunyi. Jadi olehnya itu teman-teman malah biasa. Nah, karena kematian ini adalah rahasianya Allah. Mari kita persiapkan diri. Kapan saja. Saya selama ini mataku marah aku mati. Saya takut. Karena saya pernah dikena penyakit baru-baru ini sudah kurang lebih tahun 2017, kena tekanan darah tinggi, kemudian lambung, jatuh lambung paling kipagas ini pak, teman aku mati. Akhirnya teman cerita mati tiba-tiba tak iya muncul lainnya. Saya sering sudah berapa kali itu salat tahajud di rakaat terakhir karena semalamnya aku bangun. Tapi saya tetap bertahan kalau saya mati dalam pesawat alhamdulillah. Sebegitu. Sehingga dulu luar biasa Pak. Karena saya yakin bahwa ibadah itu kalau kita berdoa kepada Allah, selesai itu saya berikan petunjuk karena saya baca Allahumma alhimni husni wa ishni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamilah saya ilmu untuk dan ilhami ilmu kepada kita. Iya. Karena kalau dikatakan diwahyukan tidak ada wahyu. Ilham itu pada kita supaya kita selalu berubah di kebaikan. Jangan kita membiarkan diri kita asal stas dari kasih saja kabur. Ukade, napa tidak pernah saya dapatkan hadisnya. Ukade itu ya ada di ayatnya. Napa? Ai tak percaya kepada dia. Bukan begini. Mati kau. Jangan tak memang jom, sudah kompeten. Kita ini orang Islam. Dalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Qur'an yang diturunkan Allah. Tidak. Kenapa? Jadi kalau kita tidak yakini itu, berarti kita tidak beriman. Saya kalau ada yang tanya seperti saya jawab begitu. Saya pernah dilawan oleh pendeta. Apa Ustaz? Baru kuliah. Ketemu saya pendeta. Saya dulu bertanya, Bu, Beni, kenapa di dalam agama kita itu tiga Tuhan tidak berkelahi? Ya, tiga Tuhan. Tuhan Allah, Yesus, Bunda Maryam, berkenaan terus selakunya. Nah, justru Islam itu bagaimana? Kenapa itu Islam? Di mana Tuhannya? Wah, apa ini? Di mana Tuhannya? Kapan kita lihat Tuhannya? Bilang tidak pernah kita lihat Tuhan kita. Tapi kita yakin bahwa ada. Wah, kita mau yakin sesuatu yang tidak ada. Aku bilang begini saja, jam kita telah bertengkar. Saya mau kasih bukti bahwa ada Allah. Bagaimana? Bilang ambil kopi. Kasih air, kasih juga gula. Kalau sudah itu kita minum, karena saya tidak minum kopi. Kita minum nih. Kutanya, manis? Iya, manis. Minum lagi, saya tidak yakin karena ini pahit. Bilang, manis Pak. Minum lagi 1 kali, 3 kali. Nah, manis. Saya tanya, Bu, di mana letaknya manisnya? Di air atau di kopi? Ini dalam istilah kutundu. Bukan paling itu enggak. Pengalaman lagi kan tak ini gula tetap ada, tapi kita tidak tahu di air atau di kopi. Sama Allah tetap ada. Kami tidak tahu di mana Allah sebenarnya. Tapi Allah itu berada di mana? Kalau kamu bisa bertengkar, kalau Tuhan satu bilang tidak mau, kan bilang itu Tuhan 3 mau kan? Bertengkar nih. Si bawa betul. Tapi yakin muanina mapamarwe na changi la si bobo pakai tamu. Beda tuh dia tuh. Jangan kan kami tahu kan si bobo. Tapi di gua kita harus patali kan. Siapa yang memulai cek cerai.
Tak yang menakai dong. Ya kita tuh si rumput disebongkar. Tapi kita tuh tak nak kau biasa. Inden gak apa kau tuh lah. Nak apa? Jadi sakit. Jadi teman-teman selang-asang kepada orang tua yang meninggalkan kita, kepada anak yang ditinggalkan, si kanceng-kancengna seorang anak, sekanceng-kancengna seorang anak. Kalau dia setiap selesai salat tidak berdoa untuk orang tuanya, minimal kita bacakan Al-Fatihah. Karena ada riwayat begini sebagai penutup, Pak. Kemalam dia boleh? Sebagai penutup moteh. Ada riwayat saya pernah baca, ada seorang mati di dalam kubur, sudah di alam barzakh. Kebetulan punya anak satu, anak tunggal. Nah iya tuh anak-anak tak ini sengi kimadengnya jama-jama mabalon jama. Suatu saat dia meninggal. Waktu dia mati, ada seorang ulama dimimpikan dalam riwayat itu. Mimpi natiro yate ambe nate piala tahu ditinggalkan nina. Caduk-caduk masuk lengka dengan tenang bahagia. Sedangkan yang penduduk yang lain berebut. Setiap ada orang berdoa, apakah imam ataukah khatib di dalam khutbahnya, Rabbana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Maka silumba asa tu tanyong kabur. Itu rumah-rumah bukan tahu. Matu umat itu malaikat anu kae. Tak sana para lu lanjut nak mulai itu pahala sabadenya aku setiap detik, setiap waktu. Jadi setiap waktu salat datang itu pahala dari anaknya mengalir. Nah kapan nih zaman tanah tanah kadang anakku dia punjun atau bahasa menghafal Quran mak baru carubbu. Dia menghafal Quran. Jadi orang yang mimpi tadi ini dia betul membuktikan. Dia jalan ke pasar setelah bangkit dan hari pasar dia ke situ. Nah dia memang bisa kalau lojo kini taruh tu dulu nah. Aku tanya nak mati mana kini taruh dulu tepat. Maka saya sementara baca Al-Quran. Iya. Ya kira itu kira taruh dulu mana tak nama ngaji togi. Yang bicara bisa bang. Pada duka kita tu menghapi di motor biasa. Di mana kini nih? Jangan mungkin begini aja berarti. Mana kita tahu warna? Oh di pada kita dengan mana? Biar kita tahu. Tapi dosa tu kan. Cuma aku paling pakai HP tu tak ada kipal. Setelah itu mati ke anak-anak. Kembali ini orang setelah ada orang berdoa lari juga. Ikutan itu sama dia tu teman-teman malai mau. Nah kayak tu anak aku nasang jolino berambut mati bukan. Tak tahu kini itu jadi menyerukan malai. Jadi kita di dalam kubur bagi orang yang punya orang tua yang tidak pernah kirimi doa atau Al-Fatihah, maka begitulah keadaannya. Tapi akhirnya setiap selesai salat doa, lalu tu berdoa lagi tanya, Allahumma firli, dia juga terima juga. Wali daya warham. Kita habis tinggi bahasa Arab di kawam puang. Dampangi dosaku, dampangi duka dosa na tumatangku. Sebab dan kemudian sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu aku masih kecil. Kemudian ya Allah luaskan kuburannya. Ya Allah hindarkan dari asap kubur. Ya Allah masukkan ke dalam surga beserta dengan orang-orang yang kau cintai. Tuh didoakan teman-teman. Kalau kita sayang, tapi kita sorona masuk sembahyang, itu sikirna tak buka. Assalamualaikum lompat. Tak bisa ngapalan mula. Padahal kita ini mau mati. Jangan kita biarkan diri kita untuk dipengaruhi oleh dunia, bahkan menjadikan Tuhan itu dunia. Telah mati Pak. Tidak ada yang bisa kita nikmati tanpa izin Allah. Oleh itu saya di setiap salat selama corona ini, alhamdulillah, setiap sujud selesai salat saya harus sujud syukur.
terlalu banyak yang mau kita syukuri. Pertama, diberikan keringanan untuk beribadah. Yang kedua, diberikan kekuatan dan kesehatan. Ketiga, diberikan kita kehusuan. Diberikan kita rezeki, banyak rezeki. Tadi bilang-bilang itu rezeki. Dari mana arahnya kita tidak tahu, datang tiba-tiba. Apalagi yang ibadah-ibadah ringan yang harus kita lakukan. Salat duha. Rasulullah mengatakan barang siapa salat duha 2 rakaat, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ada lagi ibadah ringan sesudah salat maghrib. Tinggal duduk berzikir, baca Al-Quran atau bagaimana. Subhanallah, subhanallah, asal jangan subah-subah. Kalau subah-subah itu cepat sekali. Subah. Alhamdulillah. Mengalami Allah Akbar. Tidak. Sudah itu baru kita berdiri salat. Ada namanya salat tatawuf. Berapa rakaat? 6 rakaat. Kata Rasulullah, barang siapa yang salat tatawuf 6 rakaat sesudah salat maghrib, maka dia seolah-olah ibadah 12 tahun. Bayangkan Pak, cintiri tapi luar biasa. Sudah itu, subuh ada lagi. Suruh masuk baca subuh, zikir, jangan berbicara dunia. Sudah itu lakukan salat. Berapa? 2 rakaat. Namanya salat syuruk atau istirahat. Nilainya seperti haji umrah. Haji mabrur, tanya haji mabrur ini. Udah haji mabrur ini. Nanya bangun ada suku nak. Suku haji kantong. Ibu-ibu macipo. Asulah aja kor. Nanti nama balik kita nikah haji. Udah selesai. Ini semua Pak. Tapi kalau ini yang kita lakukan, haji mabrur yang dijanjikan. Haji umrah. Hanya 2 rakaat Pak. Saya tidak pergi ke kantor sebelum salat duha dan salat subuh. KTP itu saya pilih namanya mak cek lo. Wah, Ustaz kambing aku nang kusilujo. Kantor, di kantor kan boleh. Ada teman saya, setiap saya datang cek lo, dia masih banyak. Karena dia perhatikan keselamatannya. Kemudian apa gunanya salat duha? Memurahkan rezeki. Jadi akhirnya tahu, lama domi, bin jodona, perbanyak salat duha, perbanyak salat tahajud, perbanyak salat minta jodoh. Gampang. Ya kita tuh tak terpan jodoh, bagi kita tempat bicara nih yang jodoh iki. Assalamualaikum sana, thank you Pak Mama. Ya. Jadi teman-teman keselamatan inilah terakhir Pak. Mudah-mudahan ya telah ketemu Tuhan ta dengki sayangki lalai. Sering kita ingat, setiap selesai salat ingat, setiap mau salat ingat. Ya, tu pasale kaleta daripada dia. Pada waktu nabi cuki, na pasala kan dena ya kita marlaku marah. Begitu kita mengabdi kepada Allah. Jadi kalau saya minta biasa kalau saya salat suruh, saya bilang ya Allah limpahkanlah pahalanya kepada kedua orang tua saya sebagai pengabdian saya. Kenapa? Waktu natui saya katakan insya Allah kedeng daleku pakai pergi haji. Nah tidak ada, langsung meninggal tiba-tiba karena tekanan darah 400 pecah pembuluh darah mati. Sementara jalan mau berwudu sudah berwudu langsung tek lenyap. Tidak pernah sadar sampai mati. Ya, ini yang kita takuti Pak. Ya, jadi mari kita semua berusaha merubah diri dari yang baik menjadi yang terbaik. Jangan kita biarkan diri kita. Ya, jangan kita biarkan diri kita berlarut-larut di dalam ketidakbaikan. Lihat kepintir mama tanta, nana kopung nakona bintangina, kafabil mauti waida. Kematian itu adalah pelajaran yang luar biasa. Pelajaran yang besar. Jadi sekali lagi
kepada keluarga yang ditinggalkan almarhumah, mari kita bersabar. Karena Allah mengatakan, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Enda tahu sabar, ikhlas dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka Allah pertama, ulaika alaihim, mereka itu, alaihim salawatu, memberikan salawat. Jadi Allah mensalawati orang yang itu, yang sabar, anaknya ke, familinya ke, kurena ke. Yang penting sabar, ikhlas melepaskan orang tua. Tak nama nina kena tak korang anu dipalaku sekolah masakin, anu tidak sana mati. Iya mati matinya. Pokoknya apapun. Jadi kapan Allah sudah menutup kita punya petunjuk darinya, tak emang ya tinggal matinya tuh. Sudah rezekinya sampai di situ. Jadi mari kita selalu ingat itu. Jadi selalu didoakan ini orang marhum. Mudah-mudahan di dalam perjalanannya diterima utamanya ibadah salatnya selama ini. Karena kapan ibadah salat diterima, insya Allah ringan dibawa dan ringan semuanya amal-amal yang lain. Jadi mudah-mudahan kita selalu berdoa sehingga apa tuh nabawa lakote tak emana nikmati jolong, tapi semua doa kita itulah yang dinikmati. Yang kedua, kepada keluarga yang ditinggalkan, tabahkan hati kita. Ingat bahwa Allah mengambil keluarga atau orang tua kita atau siapa saja itu karena dia sudah cintai. Dia sudah polkan bahwa ini keselamatannya sampai di sini. Jadi tidak ada perlu kita sesali. Kapan kita menyesal berarti kita tidak ikhlas, Allah mengambil dia punya. Nah, seluruh yang kita punya ini adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan teman-teman di sana seluruh hadirin ya, dapat kita cerna apa yang saya bicarakan dengan penuh dengan tertawa, hura-hura. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu dengi terus mesa lalu ya tinta dan kita buktikan. Utamanya ini ibadah-ibadah ringan, ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengambil waktu untuk ibadah. Kepada keluarga terima kasih atas perhatiannya. Kepada bapak-bapak semua mohon maaf bila mana ada kata-kata, ucapan, tindakan saya yang tidak sesuai dengan hati nurani Bapak Ibu, karena saya tidak mungkin salaman satu persatu. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikian apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Semoga apa yang disampaikan dapat dijadikan sebagai ibrah sekaligus pembelajaran bagi kita yang masih hidup, bahwa intinya Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil, dan sebagai huwa syifa'u linnas, sebagai obat bagi penyembuh dari segala macam penyakit. Terima kasih atas segala perhatian dan atas nama keluarga besar keluarga almarhumah Haja Jawaria mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua. Semoga apa yang telah kita lakukan pada malam hari ini adalah merupakan bagian dari perjalanan hidup kita dan senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.